وجود قدم بقاء مخلفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدره إرادة علم حياة سماع بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سمعا بصيرا متكلما wujud Allah ada, dunia ini buktinya. Qidam terdahulu karena dia yang mencipta. Baqa kekal abadi selama-lamanya. Mukhallafatul lil hawadisi, beda dengan ciptaannya. Qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, tak butuh bantuan juga bertolongan. 20 sifat wajib bagi Allah. Tadi sudah ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi. Ya, wujud, qidam, baqa, qiyamu bi nafsihi, dan ada wahdaniyah. Wahdaniyah, Allah itu esa. Allah hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Allah atau Tuhan itu ada dua, nanti dunia ini akan hancur atau akan kacau balau. Karena dari Tuhan satu dengan Tuhan dua akan selalu bertentangan. Yang berikutnya, qadrah, Allah berkuasa. Allah memiliki kuasa apapun yang Dia inginkan. Allah berkuasa menciptakan manusia. Allah berkuasa menciptakan langit. Allah berkuasa mematikan manusia. Bahkan Allah juga berkuasa menghidupkan manusia. Allah punya sifat qadrah, punya kuasa. Berikutnya iradah. Allah memiliki keinginan. Allah memiliki kehendak, memiliki kemauan. Apapun yang Ia kehendaki, itu semuanya terjadi. Seperti halnya yang kita rasakan sekarang. Allah menginginkan kita hidup. Allah menginginkan kita sehat. Allah menginginkan kita beribadah. Allah menginginkan makhluk-makhluknya mendapatkan rezeki. Allah menginginkan, Allah berkehendak terjadilah gempa bumi dan lain sebagainya. Allah punya sifat iradah, qadrah, iradah. Berikutnya ilmu. Ilmu, Allah mengetahui apapun yang ada di muka bumi ini, apapun yang Allah ciptakan, tentu pasti Allah tahu apa yang ada di dalamnya maupun yang tampak di luar. Secara logika, yang menciptakan pasti tentu tahu betul apa yang diciptakan itu. Ilmu hayat, hayah, Allah hidup. Jadi Allah hidup ini bukan seperti hidupnya para makhluk yang memiliki ketergantungan seperti butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh oksigen dan lain-lain. Nah, maka Allah hidup ini tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Ya Allah hidup, ya hidup dengan cara Allah sendiri. Hayat, sama'.
Allah Maha mendengar. Allah mendengar doa-doa kita. Allah mendengar segala sesuatu suara, baik yang besar maupun kecil, bahkan seluruh suara yang ada di muka bumi ini Allah mendengar. Bahkan juga Allah mendengar segala tasbihnya para malaikat. Nah, mendengarnya Allah ini tidak seperti manusia yang kadang membutuhkan alat, ya. Manusia itu memiliki keterbatasan jarak dan juga ruang. Kita tidak bisa mendengar suara dengan jarak 100 km. Ya, misalnya seperti itu. Bahkan kita juga tidak bisa mendengar suaranya semut, suaranya cacing. Nah, beda dengan Allah. Allah bisa mendengar segala sesuatu yang ada di yang Allah ciptakan itu. Sama basar, Allah melihat. Basar, sifat wajib Allah ada basar. Allah melihat apapun gerakan yang dilakukan makhluknya, baik itu tersembunyi, ya, maupun yang terang-terangan. Allah melihatnya semua. Allah Maha melihat. Sama basar kalam. Allah juga berbicara atau berfirman, seperti hanya yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Kalam berikutnya, qadiran. Allah berkuasa. Ini kuasa Allah adalah tetap, tidak pernah berkurang dan tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Ya, kuasa Allah tidak ada batasannya. Berbeda dengan manusia. Kalau waktu masih muda ini masih kuat ngangkat misalnya beban 30 kilo misalnya. Tetapi ketika sudah tua, sudah kuasa ini sudah tidak begitu kuat dibanding waktu muda. Ya. Begitu juga ketika kita belajar, kita kuasa ini sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu yang sudah pernah kita pelajari. Begitu kita sampai di usia tua, kita sudah mulai kurangnya pemahaman atau kurangnya cara berpikir, tidak sejernih waktu muda. Atau ketika kita pikun, ya, sudah tidak bisa menangkap lagi ilmu-ilmu itu. Ya, seperti itu kuasa Allah. Kuasa Allah itu tidak ada batasannya. Qadiran muridan, dan keinginan Allah juga tidak ada batasannya sampai hari kiamat, ya. Sejak awal Allah ada, Allah itu ada, selalu ada. Sejak Allah ada sampai kapanpun kehendak Allah itu tetap. Allah menginginkan kita masuk surga, Allah menginginkan kita hidup, Allah menginginkan sampai berapa umur kita, itu semua adalah kehendak Allah. Makanya semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah ini tadi apa? Muridan, ya. Muridan ini kehendaknya Allah tetap, tidak akan pernah berkurang ataupun menghilang. Muridan aliman, dan Allah mengetahui terus menerus. Berbeda dengan kita. Kadang-kadang kita mengetahui sekarang, besok lupa. Ya. Kadang-kadang sekarang belum tahu, besok baru tahu. Ya. Kalau Allah enggak, Allah itu tahu sejak awal sampai akhir. Bahkan sebelum segala sesuatu terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Ya. Ilman, muridan aliman. Allah mengetahui tanpa batas. Aliman hayan, ya, hidupnya Allah juga tanpa batas, tidak terbatas dengan berapa tahun, berapa hari, juga tidak mestinya berapa besarnya sampai seberapa, tidak ada batasannya. Sampai hari apa, tanggal berapa, tidak ada batasannya. Berbeda dengan
manusia dengan makhluk-makhluk yang lain ada batasnya. Ada yang diberikan usia 50 tahun, bahkan ada yang 17 tahun. Terus juga hewan-hewan, ada yang usianya cuma 2 hari, ada yang 1 bulan, ada yang sampai 20 tahun, bahkan ada yang sampai ratusan tahun juga ada. Tapi semuanya tetap ada batasannya. Berbeda dengan Allah. Allah hidup tanpa batasan. Jadi unlimited. Hayan sami'an. Nah, sami'an ini Allah mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini tanpa batas, tanpa alat bantuan, ya, tanpa ada ruang dan waktu, jarak, tidak ada batasan jarak waktu. Allah bisa mendengar dari ufuk barat sampai ufuk timur. Allah bisa mendengar hati-hati manusia. Allah bisa mendengar suara-suara hewan yang kecil maupun yang besar. Suara apapun Allah dengar. Itu Allah mendengarnya tetap. Jadi sami'an. Mendengarnya Allah tetap tanpa ada batasannya. Berikutnya basiron. Penglihatan Allah juga tiada batasnya. Kalau kita kan manusia ya, kadang-kadang kita bisa melihat, ya kadang-kadang kita buram, kadang-kadang kita lagi tidur, atau kadang dikasih sakit matanya tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Sedangkan Allah melihat seterusnya. Tidak pernah itu Allah ngantuk, tidak pernah Allah tidur ataupun lalai. Jadi penglihatan Allah itu berbeda dengan makhluknya yang membutuhkan mata, kadang membutuhkan kacamata, membutuhkan alat. Kalau Allah melihat ya dengan caranya Allah sendiri. Dan penglihatan Allah itu tiada batasannya, tak terbatas, terus menerus sampai akhirat, sampai hari akhir pun Allah terus melihat. Basiron. Terus berikutnya basiron mutakalliman. Kalamnya Allah itu juga terus menerus, Allah terus berkalam. Jadi kalamnya Allah itu terus berlaku, firman-Nya Allah terus berjalan. Bagaimana yang kita rasakan ya. Al-Quran, azan itu akan terus berkumandang, terus bahkan sampai akhirat. Al-Quran pun juga terus akan terbaca. Ya, demikianlah sifat 20 wajib bagi Allah. Berikutnya sifat jaiz bagi Allah, fi'lu ma yasha. Ya. Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Jadi Allah punya sifat jaiz, berkehendak. Ya, punya sifat apa yang Ia maui. Ya, itu adalah haknya Allah. Allah mau menciptakan sekarang, mau mematikan sekarang, mau menghidupkan sekarang, mau menurunkan hujan sekarang atau besok, itu adalah haknya Allah. Ya, Allah memiliki sifat jaiz, berkehendak, atau Allah berkehendak sesuai apa yang Ia Allah berbuat apa yang Ia inginkan. Dan muncul ya, ketika kita sudah mengetahui sifat-sifat Allah seperti ini, kadang-kadang muncul pertanyaan. Lalu Allah itu di mana? Katanya Allah ada, terus di mana? Nah, jawabannya Allah itu ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Karena pandangan manusia itu terbatas. Allah ada tanpa membutuhkan waktu, tanpa membutuhkan tempat. Jadi Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan di samping kanan, bukan di samping kiri. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti
Allah bertentangan dengan sifat qiyamu binafsi, Allah yang berdiri sendiri. Nah, Allah ini ada tanpa tempat. Ya, kita tidak bisa melihatnya memang, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya. Dengan apa? Melihat kekuasaan Allah. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan lautan, dan lain sebagainya. Ini adalah semua kuasa Allah. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Maka Allah ini pasti ada. Hanya saja kita memang makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, tidak bisa melihat secara langsung. Kecuali hanya Rasulullah SAW yang bisa melihat Allah langsung. Itu pun ya, tidak dengan wujud aslinya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Allah itu Maha mengetahui. Allah itu mengetahui. Ilmu aliman. Tetapi kenapa Allah selalu menguji hamba-hambanya? Ya. Jadi jawabannya adalah supaya hamba-hambanya itu bisa menampilkan, bisa mengeluarkan, bisa mengamalkan. Ya Allah sebetulnya sudah tahu ini mana yang baik, mana yang buruk, sudah tahu. Tetapi Allah ingin memberikan pelajaran bagi hamba-hambanya, supaya hamba-hambanya menjadi lebih sabar, lebih syukur, lebih tawadu, dan bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, ujian apa yang telah diberikan. Seperti itu. Jadi tetap Allah mengetahui. Selain itu muncul juga pertanyaan, Allah itu Maha Kuasa. Lalu apakah Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya atau yang lebih hebat darinya? Maka jawabannya adalah hal itu mustahil. Ya Allah memang berkuasa, tapi ketika Allah menciptakan Allah, itu adalah hal yang mustahil. Karena ketika ada dua Allah atau dua Tuhan, hidup ini akan kacau balau. Dan ketika Allah menciptakan Allah, maka Allah yang kedua ini bukanlah Allah, bukanlah Tuhan, karena dia diciptakan dan dia tidak memiliki sifat qidam. Qidam Allah ini kan terdahulu. Kalau Allah diciptakan berarti ada sesuatu sebelum Allah. Maka jawabannya adalah tadi, hal itu mustahil terjadi. Jadi apakah Allah itu bisa menciptakan Allah atau Tuhannya lagi? Ya, jawabannya mustahil terjadi. Ya, demikian sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz, dan jawaban dari beberapa pertanyaan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah keimanan, dan semoga kita tambah cinta dan tambah sadar bahwa segala sesuatu ini hanyalah milik Allah, dan apa yang kita lakukan semuanya adalah dalam pengawasan Allah. Sekian dan terima kasih.